Selamat pagi Bu, kenalkan nama saya Arman Paulus Manjunta dengan NIM 433255022 dari Prodi D3 Teknologi Komputer. Di sini saya akan menjelaskan dari arsitektur di BMS dari mata kuliah basis data. Bagian A, arsitektur basis data. Pertama, jelaskan arti DBMS. Kedua, jelaskan dan gambarkan komponen utama dari DBMS arsitektur. Ketiga, apa saja komponen yang ada pada SQL Server. Jawaban nomor 1, DBMS atau Database Management System adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk mendefinisikan, membuat, menyimpan, memelihara, dan mengendalikan akses ke basis data. DBMS bertindak sebagai perantara antara pengguna, aplikasi, dan database sehingga data dapat dikelola secara aman, konsisten, dan efisien. Sumbernya berasal dari Database System Concept, yang kedua Fundamentals of Database Systems. Jawaban nomor 2, gambaran komponen. Yang pertama itu query system, berfungsi untuk memproses perintah SQL dari pengguna. Kedua, storage manager, mengelola penyimpanan data secara fisik di media penyimpanan. Ketiga, transaction manager, mengelola transaksi database agar memenuhi sifat ACID atau unicity, konsistensi, isolation, and durability. Database, menyimpan data aktual, indeks, dan mendata. Kelima, security and authorization manager, mengatur hak akses pengguna dan keamanan data. Sumbernya berasal dari Database System Concept. Yang kedua itu a practical approach to design, implementation, and management pairs. Jawaban nomor 3 yaitu komponennya. Yang pertama, Database Engine. Kedua, SQL Server Management Studio, SQL Server Aggregation Service, SQL Server Analysis Service, SQL Server Reporting Service, SQL Server Agent, SQL Server. Sumbernya berasal dari SQL Server Architecture. Yang kedua, dari Overview of SQL Server Components. Yang ketiga, Introduction to Database System. Bagian B, Introduction to Database. Soal pertama, apa itu database? Kedua, mengapa menggunakan database? Tiga, kapan menggunakan database? Zaman satu itu, database atau base data adalah kumpulan data yang terorganisasi, saling berhubungan dan disimpan secara sistematis dalam sistem komputer sehingga mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Database dirancang agar data tersimpan secara terstruktur, dapat digunakan oleh banyak pengguna, mendukung proses pencarian, pengolahan, dan pengambilan informasi secara efisien. Database biasanya dikelola menggunakan DBMS, Database Management System, seperti MySQL, PostgreSQL, Oracle, atau SQL Server. Sumbernya berasal dari Fundamental of Database System, yang menjelaskan konsep dasar database dan struktur penyimpanannya. Jawaban nomor 2, database digunakan karena mampu mengelola data dalam jumlah besar secara terstruktur, efisien, dan aman, serta mendukung akses multi pengguna. Dibandingkan penyimpanan data konvensional, misalnya file biasa, database memberikan banyak keunggulan. Sumbernya Database System Concept, yang membahas alasan penggunaan database, pengurangan redundansi, integritas data, dan manajemen. Jawaban nomor 3, kapan database digunakan? Database digunakan ketika data perlu dikelola secara terstruktur, aman, dan dapat diakses secara efisien, terutama dalam kondisi berikut. Pertama, ketika data berjumlah besar. Jika data semakin banyak, penyimpanan menggunakan file biasa menjadi tidak efisien. Database mampu mengelola data dalam skala besar dengan lebih baik. Kedua, ketika data sering diakses dan diperbarui, database cocok digunakan saat terjadi operasi insert, update, delete, and query secara rutin. 3. Ketika data digunakan oleh banyak pengguna atau multi-user. Database digunakan ketika banyak pengguna mengakses data secara bersamaan dan diperlukan pengendalian konflik data. Sumbernya berasal dari Microsoft Learn, yang dimana dokumentasi resmi yang menjelaskan kapan database digunakan dalam sistem. Sekian hasil jawaban saya. Terima kasih.